Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is your host, gue Andre. Gue John. Kita di sini tidak menggiring opini. Main basa-basi. Kok lu bete gitu sih? Gue lagi kesel bro. Ya udah, this is Room 43. Oke guys, kita mau bahas apa John? Kayak lu bete gitu kenapa sih? Gue kepikiran banget nih. Kepikiran apa? Lu semenjak kita bikin YouTube lu jadi banyak drama. Enggak. Gue lagi kepikiran aja. Belakangan ini kan kita sering lihat banget tuh ya di Instagram kita ya, feed kita ya, post Instastory Black Out Tuesday, Black Lives Matter. Sebenarnya gue ngelihat teman-teman kita nih yang di Indonesia ya, yang di Instagram ya, emang menurut gue show support untuk orang-orang di sana. Betul. Itu penting. Penting karena kita sebenarnya menurut gue sendiri yang namanya rasisme itu sebenarnya tuh balik lagi ke diri kita masing-masing. Yes. Kalau kita sebenarnya race-nya tuh cuma satu bro, which is human race kalau Human menurut gue. race. Tapi yang kita lupa mungkin kadang sama kita kan orang Indonesia ya. Terkadang juga banyak banget hal rasisme yang terjadi entah dalam bentuk apapun tuh di negara kita sendiri. Bro. Mungkin bisa terjadi juga karena banyaknya suku, bahasa dan lain-lain. Memang kita very ini diversified lah, kita punya negara kan. Cuman yang gue sedih itu adalah ketika teman-teman kita sendiri itu, maksudnya orang Indonesia sendiri itu bisa menyuarakan stop racism pada saat kejadian di negara orang lain, tapi nggak sadar kalau di negaranya sendiri pun juga sama. Itu gitu. Tapi sebenarnya human banget ya. Cuman maksud gue kadang, yuk kita dengan video ini gue pengen ngajak kita tuh semua untuk reflect lah. Apa sih yang terjadi di sekitar kita dulu gitu, yang kita benerin tuh lingkungan kita dulu yuk gitu. Iya betul. Iya gak sih? Betul. Yang pengen kita bahas sebenarnya kayak ya rasisme secara general lah ya. Iya. Gue juga nggak menyalahkan kalau misalnya ada yang support di sana atau gimana. It's a good thing gitu loh. Cuman maksud gue, buat gue rasis itu dari diri sendiri sih. Iya. Tergantung lu kayak gimana ke orang seperti apa. Betul. Maksudnya gue mungkin di sini as a minoritas kita ya. Iya. Ya bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang sih. Bisa dibilang seperti itu, minoritas. Cuman Cuman ya gue juga berteman dengan siapa aja. Betul. Ngerti gak? Gue gak pernah membedakan agama. Gue tidak pernah membedakan rasnya apa, sukunya apa, dan apapun itu. Maksud gue, ya kenapa kita di Indonesia sendiri kita gak mau yang ayolah, lu jangan kayak gitulah. Lu bisa support di negara luar, ya tolong lah. Lihat dulu nih yang di sini nih. Di pergaulan lu dulu deh. Gitu. Sebenarnya menurut gue kayak yang tadi lu bilang Ban, rasisme itu tuh menurut gue sendiri aja tuh kalau lu tadi bilang kita minoritas, bener gak? Itu menurut gue Ban, sorry to say, itu salah satu bentuk kalau kita mengakui diri kita tuh minoritas. Tapi padahal itu adalah balik lagi paradigma sosial yang dibentuk selama ini menurut gue ya. Kalau kita tuh minoritas. Dan gue nggak mau admit kalau kita minoritas pribadi, karena menurut gue suku pasti ada, ras pasti ada, agama apa segala macam itu setiap orang punya haknya masing-masing. Tapi gue nggak mau dibilang minoritas karena menurut gue ya Indonesia bro. Nah, ya gue Indonesia, gue bahasa Indonesia, gue even nggak bisa ngomong bahasa Chinese, walaupun sebenarnya kita bisa belajar. Nggak cuman orang Chinese bisa belajar bahasa Chinese, bener nggak cuman orang Indonesia pun, orang Jawa, orang manapun dengan suku apapun bisa belajar bahasa Chinese, man. Betul. Dan dia nggak dibilang, oh berarti lo dari Cina ya? Itu enggak, man. Lu ngerti gak sih? Kayak kita aja orang Indonesia bisa belajar bahasa Perancis. Yep. Ya bukan berarti kita orang Perancis kan? Cuman kita learn to speak their language, as simple as that gitu. Dan gue nggak mau kita admit kita minoritas karena suku tertentu dan lain-lain ya. Tadi waktu itu gue kan kemarin buka ini bro, buka question box gitu di Instagram gue. Ada yang nanya kayak gini. Gak ada yang nanya gini, burung gereja
Kan ada jenis burung gereja. Burung gereja, iya. Burung gereja kalau hinggap di masjid jadi burung apa? Lu ngerti gak sih? Ngerti. Dari pertanyaannya aja tuh dia tuh udah apa ya? Mengkelompokkan ya burung mau di mana aja, lu mau burung apapun kalau di manapun ya tetap tetap burung. burung. Ya tetap burung mau itu burung gereja, mau itu burung merak, mau itu burung apapun, perkutut tetap perketat ya. Itu tetap burung itu, lu ngerti gak sih? Kayak kita ibaratnya kayak orang Indonesia, kita ke Perancis atau kita ke Brazil atau kita ke Amerika ya kita tetap orang Indonesia, bro. Lu ngerti gak sih? Benar. Kecuali kita mengganti citizenship kita. Betul. gitu. Kecuali lu ngaku-ngaku. Iya. Besok Ya kok maksud gua ya maksudnya dari sebenarnya kita harus balik lagi nih. Kita punya mindset yuk, kita sama-sama gitu. Mental kita yuk yang kita apa? Yang kita perbaikin gitu loh. Benar. Tapi memang support human race itulah yang paling penting, bukan rasnya tapi human race-nya gitu loh. Kayak Black Lives Matter itu bukan karena dia blacknya, tapi sebenarnya itu menurut gua salah satu bentuk kalau kita tuh membela human race, basically bener. equality to Equality, everyone gitu betul. lah. Itu yang gue setuju gitu. Makanya gue sangat menolak yang namanya perbedaan status sosial, perbedaan agama, perbedaan ras. Itu menurut gue semua sama gitu. Lu mati juga kalau abis lu hidup, kalau nggak lu mati ya lu udah lu mati, bro. Sama balik lagi ke tanah. Matinya juga sama-sama aja caranya. Sama aja, bro, gitu. Bener. Maksud gue. Matinya sama, jantung lu mati, otak nggak dapat oksigen, mati lu. Udah semua sama, nggak ada yang kalau kakinya manusia sama, kakinya coplok dia mati kan nggak ada, bro. Semua sebabnya sama, lu ngerti gak sih? Ngerti. Gitu, Benar. guys. Cuma maksud gue ya, ini yang tadi lu bilang kayak paradigma. Terlihat intelek kita ya. Iya. Iya. Enggak sih, lu doang. Gimana? Gak apa-apa, tapi lu intelek. Kayak terlalu serius sekali. Iya. Nggak, cuman kayak tadi lu bilang udah paradigma, mengkotak-kotakan. Nah itu juga sebenarnya yang kau bilang, itu yang terjadi di dalam kehidupan gua. Tuh. Oh, lu Jujur itu yang terjadi di kehidupan gua. Makanya secara nggak langsung pun gua mau ngucap itu. Kayak kita minoritas, itu segala macam. tanpa kita sadari ya, bro. Tanpa disadari, akhirnya gue juga mengucap itu, ngerti nggak? Sebenarnya pun kayak gue di kampus, gue di sekolah apa segala macam, gue main dengan everyone, semuanya. Cuman sama. Ya balik lagi, mungkin kalau lu teman dengan teman pasti kita tetap ada bercandaan. Betul. Bercandaan, Cina lu, Iya. lu, gitu. Ya ada yang kayak gitu. Cuma maksud gue, kita teman gitu loh. Dan buat gue kayak misalnya biasa yang di kota-kota kayak gini nih, orang Cina pelit. Iya. Orang itu tuh yang Sumatera Utara. Iya. Pelit tuh. Yang orang Cina pelit. Lu kotakin. Makin lo kotakin. Enggak lah, bercanda, Iya kan? bro. Iya kan? Maksud gua ya lu emang lu tahu semua Cina kayak gitu kan? Iya, enggak. Kalau lu udah berteman, ntar juga lu jadi tahu. Betul. Gitu. Ini gua denger ini pas kemarin gua nonton si Ernest. Oh, Ernest Prakasa. Itu buat gua bener-bener bagus banget sih, kayak ya udah lu ngerasa gue Cina, lu bilang gue Cina pelit, abis lu temenan sama gue, kan lu yang sendiri yang ngerasain gue kayak gimana. Jadi jangan menilai cuma dari suku dan ras. Betul, dari stereotip. Lu harus bisa berteman dengan siapapun. Sekarang kayak misalnya gini, kita ngomong orang timur, galak, serem, ya serem, cuman baik bro. Baik banget, bro. Iya kan, kayak solid banget gitu loh. Iya kan. Sekarang kayak misalnya gue punya teman sama-sama Chinese juga misalnya. Gue nggak bisa bilang temen gue yang Chinese ini emang 100% lebih baik daripada yang lain. Iyalah. Toh lu harus experience berteman dengan dia. Harus berexperience dengan orang lain. Dan gue berteman sama yang sorry nih ya, yang kayak pribumi pun, malah pribumi lebih solid, Jack. Iya, men. Lebih solid dan lebih bisa mengerti gue. Betul. Gitu loh. Ya maksud gue ya, lu harus bisa ya berteman lah. Jangan cuma menilai dari lu apa kayak gitu. Memang kita yang esensi dari video ini sebenarnya yang kita mau ajak, yuk kita ngelihat esensinya tuh experience, betul. Bukan stereotipnya yang lu harus judge gitu loh. Tapi once lu udah experience dengan berteman dengan ras tertentu atau orang tertentu, ya lu mau ngejudge itu pilihan mereka dong. Betul. Karena dia udah experience, kita nggak bisa ngomong. Bener sih. Cuman maksudnya sebelum kita ngelakuin itu, tapi kita udah ngejudge dulu, itu menurut gue very uneducated lah menurut gue ya pribadi. Sorry to say kalau ada orang-orang yang rasis dan menurut gue memang sorry to say, ya, lu low banget, bro. Maksudnya lu
uneducated banget, men. Percayalah. Maksud gue percayalah. Lu apalagi kalau misalnya kalian yang masih kuliah, ya mungkin yang bisa gue bilang yang lagi kuliah, lagi sekolah, yang lagi sekarang belum kerja. Di saat nanti kalian sudah lulus kuliah pun, kalian akan harus bisa bergaul dengan semua orang. As a businessman ataupun lu pekerja, as a karyawan atau segala macam pun lu kerja di kantor, semuanya lu harus bisa berbaur. Benar gak sih? Kayak maksud gue gini loh, Ban, yang gue galauin nih, ini tuh bukan suatu hal yang baru sebenarnya, lu ngerti sih? Rasisme itu tuh dari tahun udah lama, dari tahun kapan, Bro, dan mau sampai kapan? Intinya tuh gitu. Iya gak sih? Kayak sekarang nih teknologi udah sangat advance, apapun semua edukasi juga udah sangat luar biasa. Setiap hari kita ada ilmu baru lah dari yang dulu kayak gimana. Tapi maksud gue sampai kapan nih anak cucu kita tuh bakalan masih ngalamin itu tuh sedih banget. Nah ini maksud ini yang gue bilang, balik lagi yang tadi lu bilang juga. Masa begini terus gitu loh. Bener. Yang lu bilang John tadi, experience. Kalau lu sudah berexperience, lu udah gak bisa ngomong lah. Ngerti gak? Mungkin yang gue bilang dari kakeknya kita, buyutnya kita segala macam yang memang sudah experience. Betul. Saat itu. Jadi menurut gue juga sebenarnya secara nggak langsung, kalau gue salah ya mohon maaf cuman maksud gue kalau ini yang gue rasakan secara nggak langsung kita diajarkan untuk menjadi seorang rasis sebenarnya. Cuman balik lagi kalau menurut gue itu balik lagi ke diri lu sendiri. Mungkin pas kecil lu diajarin kayak lu jangan main sama sini, lu jangan main sama sini, jangan main sama sini. Pasti ada yang kayak gitu. Cuman kan sekarang lu posisinya udah gede nih. Iya, kita udah dewasa nih. Gue mau ngajak kalian semua untuk bisa berpikir secara dewasa. Betul. Ya lu balik lagi, mungkin lu bisa belajar dari experience orang tua, tapi kan lu juga butuh experience lu sendiri. Betul. Jangan stereotip langsung, lu begini orangnya, lu begini orangnya. Temenan aja dulu masih. Temenan dulu aja. Gak ada salah kalau misalnya memang dia tidak cocok dengan lu, ya berarti tidak cocok. Tapi bukan karena ras. Betul. Ketidakcocokan berarti karena karakter itu orang sendiri. Betul. Iya, bukan karena dia orang mana, nggak ada hubungannya. Kita nggak milih, bro. Iya. Kita nggak milih dilahirin di keluarga ini. Kalau boleh milih sih gue pengen jadi pemain NBA, bro. Betul. Kalau bisa juga gue jadi Michael Jordan. Iya. Mau gue juga gede gitu. Lagi. Iya. Apanya? Tangannya. Iya. Kalau gue karirnya gede. Iya. Kalau gue duitnya gede. Iya. Apa lagi? Iya, maksud gue. Jadi ya begitu kali ya. Iya. Maksud gue, yuk kita sama-sama yuk guys, kita udahlah demi masa depan anak cucu. Coba kita pikirin gitu. Kalau mungkin zaman dulu kan orang tua kita punya stereotip atau kakek buyut kita punya stereotip tertentu karena mungkin memang zamannya berbeda. Kalau zaman sekarang tuh kita dari kecil aja tuh udah dikasih lihat sosial media. Kita dari kecil aja udah tahu perkembangan zaman yang luar biasa gitu loh. Masa kita masih mau menempatkan intelijensi kita di zaman dulu sih. Ayo dong, kita maju ke depan dong. Ya nggak sih guys? Sebenarnya hari ini kayak bukan pengen ngobrol apa gimana sih. Cuman gregetan aja. Gue sama John dari kemarin kayak ngobrolin masalah ini. Duh greget ya John, bikin aja yuk. Maksudnya kita ngobrol aja nih. Gue cuma pengen kasih tahu doang nih buat yang nonton. Cuman itu doang, nggak mau yang ngobrol kayak biasa gitu. Mungkin episode ini ya pengen ngebahas itu juga sih. Biar lebih ngingetin lagi aja. Karena mungkin memang lagi relate juga buat teman-teman ya. Maksud gue kita mau support lagi di negara lain, memang lagi ada demo besar segala macam, kita support, kita boleh, kita bantu. Tapi selalu diingat juga kalau dari diri kita sendiri itu mulai dari yang kecil ya. Kalau menurut gue dari yang kecil, dari pergaulan, dari kelompok permain lu, coba dipikirkan sendiri, ada gak sih? Kalian mungkin masih melakukan itu secara kalian gak sadar. Secara gak sadar mungkin kalian masih ngelakuin itu. Yuk, jangan yuk. Kalau misalnya emang mau bercanda, boleh. Tapi balik lagi, ini ada buat gua hal-hal kayak gini tuh juga ada sangkut pautnya dengan social issue. Iya. Bahaya. Ujungnya bahaya. Bahaya banget. Orang jadi makin gak pede cuy. Kasian kayak lu satu Indonesia, kita pulau memang banyak. Sekarangnya kita orang Jakarta. Kita udah mengkelompok-kelompokkan. Si Sumatera, si Kalimantan, si Papua, ya kan? Maksud gua udah dikelompokkan jadi satu-satu. Cuman kasian kayak misalnya yang gua dengar belakangan ini juga kayak orang Papua aja. Iya men. Iya nggak? Lu tahu mereka di sana segala macam serba kurang dan lain-lain bla bla bla. Mereka keluarganya
berusaha agar mereka bisa keluar, mereka kuliah di Jakarta. Sampai Jakarta lu kata-katain kan gue kesel jadi dari mau santai cuman jadi kesel gitu loh. Maksud gue, ayolah men, lu emang kenapa sih gitu loh. Toh dia kesini emang buat belajar. Mereka kesini untuk mencari experience yang baru karena di Papua tidak ada. Kenapa malah lu memberikan bad experience ke mereka dengan lu kata-katain rasnya mereka? Nggak penting, Ji. Buat apa gitu loh maksud gua. Iya. Kita cinta Papua. Papua itu adalah kota terindah kalau menurut kata orang. Gue belum pernah kesana sih. Gue juga pernah, cuma gue pengen banget. Deket Aussie bro udah. Iya. Katanya kotanya indah banget. Surganya Indonesia katanya. Oh iya. Katanya ya. Cuman ya balik lagi. Ya janganlah. Iyalah. Semua mau siapapun itu orangnya, mau dari manapun segala macam, ya lu tetap sama-sama satu darah Indonesia. Orang luar aja kita bilang jangan stop rasisme, apalagi sesama Indonesia guys. Ya benar. Dan maksud gue kayak mungkin kalau menurut gue pribadi ya, nggak tahu ya benar apa nggak. Coba lu koreksi gue kalau salah. Di Amerika itu memang rasisnya emang lebih gila daripada kita. Atau enggak? Sebenarnya gue juga pernah ada pengalaman sih. Ini gue baru ingat nih. Jadi gue waktu itu pernah ini bukan di Indonesia ya. Ini gue di Australia. Waktu itu gue lagi pergi ke sana jalan. Gue dipalak Jack sama orang Australia. Dan dia memang katanya di sana banyak kan emang dia ininya tuh Asian yang ditargetin sama mereka. Karena memang rasisme di sana juga masih luar biasa ya. Tapi kalau di Amerika gue to be honest gue nggak tahu, tapi pasti ada di setiap negara. Ya, gue pun berarti pernah mengalami. Lu pernah Jack? Lu bayangin ya, gue pas masih SMP naik motor. Ini gue jujur ya, ini anak kecil SMP ya, lu masih putih-putih tuh ya, masih putih muka lu, bener muka gue Cina banget. SMP ya. Jangan ditiru ya guys, belum punya SIM tuh berarti. Iya, gue SMP tuh lagi main di dekat-dekat toko nyokap. Oh iya. Jadi gue lagi bawa motor, gue ada tempat stiker lah di belakang tuh, gue sering kesana. Sering nongkrong di sono, gue bikin stiker, gue tempel stiker motor gue segala macam. Gue tuh ngelewatin satu sekolah negeri, Jack. Pas gue lewat, itu di depan lagi ada anak-anak SMP juga, yang seumuran gue, duduk rame setengah mati. Lu bayangin ya, di saat gue lewat, itu hati gue deg-degan. Lu bayangin gak sih, kenapa gue bisa sampai kayak segitunya? Iya, karena memang lu mendengar. Gue udah mendengar terlalu banyak hal ini itu, dan benar terjadi, Jack. Pas gue lewat, lu tau gak? Bukan dipalak, Jack, diteriakin gue. Woi Cina, dikejar, Jack. Gue ngebut, coy. Itu orang rame banget, Jack. Ada 10 kali. Lu mau mampus? Gue bilang gue sendirian. Nggak lihat tatunya. Itu gue SMP belum begini. Kalau sekarang kayak gini, teriakin gitu, tetep lari. Tetep lari gue. Cuy. Gue bilang, apa lo? Tapi lari. Maksud gue kayak, ya kenapa sih sampai sebegitunya, lu ngerti gak sih? Iya. Gila, gue dari kecil loh, berarti gue udah pernah experience yang hal kayak gitu. Gue punya teman juga, dia Cina, dibilang bukan Cina. Iya kan? Betul, Bapak. Betul, Bapak ya kan? Luki. Maaf ya, Bapak Luki. Maksudnya kurang ajar gitu kan? Iya. Maksud gue nggak usah lu beda-bedain lah, semuanya sama. Oke. Ya nggak sih? Gue jujur, gue pun bikin video ini kita nggak nyaman nggak? Nggak nyaman. Karena memang kita tahu ini bukan konten yang nyaman buat didengar. Ini konten yang sangat apa ya? Cuman smart people yang bisa nonton dan denger, jujur aja gua. Maksud gue ya agak apa sih? Sensitif sekali. Cuman ya mau gimana, buat gua ini kita harus pick up lah. Harus pick up. Ya. Istilahnya ya meskipun belum sampai gimana banget. Meskipun kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, penontonnya juga belum sampai gimana. Tapi ya at the least yang kita bisa lakukan lah. Ya. Oke. Paling itu doang sih. Paling itu aja sih guys. Yang kita ingetin pokoknya sekali lagi, berarti intinya adalah jangan mengkotak-kotakan. Betul. Dan kalian harus merasakan experience-nya sendiri. Betul. Kalau untuk berteman dengan siapapun sebelum kalian menilai orang itu. Makanya ada tulisan namanya don't judge book by its cover. Oke, guys. Keren ya. Keren ya. Iya. Ya udah, itu penutup kita. Oke. Mungkin itu aja, tidak usah berlama-lama. Nah, sekarang kita kedatangan sebuah bintang tamu. Enggak ya. Enggak ada, guys. Enggak usah berlama-lama. Saya takut ada penonton tidak nyaman. Iya. Woo! Gak lah, bercanda gila lu. Enggak lah. Parah. Gak lah. Paling gitu.
komen-komennya Koko John. Iya, oke. Ya, mungkin next kita bisa bahas question tuh ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau question kita juga boleh. Boleh di Mungkin kolom tanya pertanyaan. Koko John apa gitu. Iya. Boleh ya. Koko Uban gitu. Koko Kalau enggak Uban Koko apa? Uban, Koko John. Uban apa Andre? Terserah Iya. nyamannya kalian lah. Aku pengen kalian nyaman. Iya. Oke guys, guys. thank you for watching. Semoga dari video ini yang cuman yang singkat, mungkin ada flat, gak sampai gimana banget, karena kita cuman berdua, kita cuman pengen speak up aja, Iya. pengen ngomong aja, biar kita juga tenang, gitu. Maksudnya biar ada yang bisa disampaikan buat Betul. kalian, at least ada yang bisa ada nilai-nilai positifnya lah, Iya. yang bisa dipelajarin kalau kalian nonton video ini. Oke. Oke, thank you guys for watching. See you guys in the next video. Bye.